Males banget. Masa mic nempel di mikrofon pisah gitu kan? Dibongkar sama dia di apa broadcast. Kan lucu. jadi lipstiknya nyari-nyari bibir yang mana? Nyari. Iya enggak, nempelnya di mikrofon dia. Mana nih? Aku intel soalnya katanya. Tuh ada Males bulu ini, mata terbang-terbang. Nyari mana nih mata? Mungkin bulu mata palsu sama bibir palsu itu kalau keadaan gelap dia nyari kali ya. Belum ada radar yang ditemukan gitu. Makanya nyari-nyari. Pas lampunya spotlight dihidupkan langsung nempel, plep gitu langsung nempel. Ayah wai. Iya bibir depan mic ini. Iya juga ya tuh. Enggak, mic-nya beda soalnya. Kalau mic-nya Bang Herdi sama lu kayaknya sensitif. Kalau mic gua nih yang fokus. Bedanya apa ya? Kayak ada tuh bahasanya katanya. Gain. Gain. Fat mic. Fat mic, ya gitu loh. Ya. Jadi kalau gua jauh gua nggak kedengeran. Segini aja gua nggak kedengeran kan? Enggak, aku kedengeran. Ada. Kedengeran. Ya Lu udah, masih kedengeran. Sekarang aku coba nih ala-ala Agnes Mo ya, yang mulutnya di Jakarta, mic-nya di Bogor gitu. Coba nih aku naikin. Ada lagi. Nah, aku bisa ngomong kayak begini kan? Bisa. Mic-nya beda. Enggak, karena pakai fat mic tuh. Di kepala aku pun ini di ubun-ubun loh nih tuh. Iya. Ini masih bisa ngomong. Masih kedengeran. Iya. Di leher ada nggak? Nah, di leher pun juga ada loh. Ada. Ya udahlah ya. Kenapa jadi ngomongin mic? Makanya. Kenapa jadi shower? Iya loh. Apa katanya? Terus lo kalau temen tadi tuh berusaha menjadi host yang sok-sok balik ke topik ya kan? Iya. Padahal nggak jelas juga. Ya ala-ala lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau ada Bang Henry paling tuh nik mulai katanya gitu. Udah. Mulai nggak jelas katanya. Iya, udah keluar jalur dah dia katanya. Keluar jalur. Ya gue gitu. Kadang-kadang suka random gitu loh. Bahkan kalau gue udah ngomong terlalu panjang, gue geli sendiri gitu loh. Gue ngomong apa sih? Gue bilang gitu. Om Nick dan Om Nino, cuman pertama kalian di usia berapa? Ya ampun tuh. Apa? Ciuman. Senyumannya Bang Her ya khas katanya gitu. Senyuman. Bang Herdi digituin loh. Coba ya lempar rudal juga deh Bang Nick. Bang Juan, welcome. Apa tadi ciuman pertama? Iya. Kok males ya ngebahas itu ya? Iya loh, Ciuman makanya loh. pertama. Dia jelas katanya. Ngapa sih esensinya apa gitu loh ngebahas ciuman pertama? Terus nanti energi positifnya tuh yang kalian dapat tuh apa gitu loh? Habis ini masturbasi gitu kan? Iya. Gimana? Kan habis ngejawab tuh misalnya kita jawab, ya udah pas SMA. Kalian kan cuma pas ngeliat handphone kita lagi live. Oh, kalian kan gitu doang. Nggak ada efek apa-apa gitu loh. Aku bocil Bang Nick katanya. Kan cinta Bocil. pertama katanya. Elah bocil. Kan cinta pertama. Nah sebenarnya yang tadi aku bilang, kita aja nggak bisa ngebedain mana cinta pertama mana yang enggak. Kan pernah kita bahas. Kak Suci, ada di saat itu tuh kita suka-sukaan nih sama orang, terus kita nganggap itu cinta monyet gitu kan, cinta pertama gue. Padahal di saat itu kita belum tahu loh Thank you Kak artinya Suci cinta itu. for absen. Thank you Kak Suci. Jadi kita aja nggak tahu loh, kayak misalnya gue SMA nih, pacaran pertama, cinta pertama gue. Siapa tahu di saat SMA itu cuman suka-sukaan doang, ya kan? Iya. Mira, halo Mira. Jadi nggak yang ciuman pertama terus itu berarti gue cinta pertama gitu, nggak juga gitu loh. Ciuman pertama gue ya sama orang tua gue lah paling. Kan waktu SD gue masih cium bibir gitu loh sama nyokap bokap gitu yang sebelum. Sampai kelas berapa? Gila. Sampai kelas 3. Kan cium Oh iya, pertama kelas berarti. Itu gue pertama hari-hari itu mah. Tapi nyiumnya bukan nyium yang gimana ya, kayak beberapa detik gitu loh. Set gitu. Pergi sekolah dulu ya, cium jidat gue, hidung gue, bibir gue gitu. Christian.
Tapi kan nggak Aku sama sepadan papa Leo sampai loh sekarang. itu. Aku sama papa sampai sekarang cium bibir gitu. Ngeri kali, Wak. Cikong dong. Kalau papanya udah tuir kan lumayan ya. Bau samsu. Ya ampun. Iya emang ya. Nggak pakai filter dong. Kretek ya. Stop sama kekasih, kita pasangan Waalaikumsalam. Iya tapi cuma bentar. Oh iya beberapa detik gitu kan. Kok tiba-tiba pengen dicium gitu ya? Ya sini cium tangan. Kan pengen dicium aja kan. Nggak ada ngomongin bau signature. Kalau Iya, Kak Nino bener. nggak ngerokok ya? Enggak, aku enggak. Memang nggak pernah atau memang udah berhenti? Emang nggak pernah. Ih, Masya Allah sekali loh hidupnya. Iya. Aku jadi nggak karena- enak nih ngerokok kalau nongkrong sama Kak Nino. Ntar ketemu di real ya kan, pansing ngerokok kayak gitu. Gini banget ya. Enggak dong. Paling aku bersihin aja alergi. Terus 30 menit kemudian pulang. Ya ampun. Maaf Tuh, ya kalau- Bang Nik, aku nggak bisa lama-lama. Gitu. Ntar ada status di WA. Ini ya kalau nongkrong sama orang ngerokok nggak betah. Aduh. Coba lihat tuh typingannya si itu tuh. Si Siapa? Halo Ria. Kalau papanya dah tuwir ngikut ya kulitnya pas dicium. Emang bibirnya bisa keriput juga? Enggak dong. Ngeri kali weh pembahasannya. Aduh. Jangan dibahas lagi. Enough. Iya. Ntar keikut loh. Tapi kalau misalnya ngebahas pertama kali ngerasa disentuh terus tiba-tiba cange gitu kan, itu kayaknya ketika SMA sih gitu, yang tiba-tiba aceng aja gitu kan. Terus ya itu SMA. Waktu SMP, SD itu kayaknya suka-sukaan aja gitu. Kanik tahan, ini agak-agak dipermanis nih. Bang Nik merokok nggak masalah aku. Insan dunia, ngeri kali nama kau ya, insan dunia. Tapi iya juga sih kan insan dunia. Memang kita insan mulai dunia. katanya. Iya kan tadi ada yang nanya. Cuma udah dikasih tahu segitu aja. Makanya aku bilang ketika dijawab pun kan nggak ada efek apa-apa gitu kan. Akhirnya kalian kan cuma tahu aja. Oh gitu kan Nik. Oh gitu. Oh ya udah gitu loh. Nggak ada efeknya yang gimana-gimana gitu loh. Makanya kita ngebahas sesuatu tuh yang ada impactnya. Cilo impact. Impact itu. Hai Malaysia, tuh from Malaysia tuh. Insan Hey dunia. Malaysia, apa kabar? Aku di usia 23 nyesel karena lambat. Nggak ada kata lambat dan ini kok. Tenang aja, santai aja. Emang 23 Kan pas- lambat? Enggak Kan dong. semua fase orang beda-beda. Dia lambat sentuhannya. Kalau ciumannya mah udah dari SD dia. Aduh, kasih Kandi. Bang Eko. Ayo kita siapa yang mau ngebahas apa sharing yuk? nih? Siapa yang mau Enaknya. sharing nih? Atau ada yang mau naik Iya. cium di SMA kelas 3? Ini nggak kelar nih kalau masalah cium nih. Baik Bang Nik, aku sering mengikuti live kamu. Terima kasih loh Tuh, thank you sudah ya. mengikuti. Ada yang Di-share mau naik juga ya, naik di aja. repost juga ya. Di repost ya teman-teman ya, repost, posting ulang. Mm-mm. Betul. Sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita ngebahas apa ya? Ngebahas bisnis, ngebahas percintaan, pernikahan. Waalaikumsalam, DJ Omai. Ciuman udah tadi ya. Ini bahas perciuman apa ya kan Nik? Nggak ada, udah selesai. Bisnis. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Bang Eko. Bang Eko. Hai Bang Eko. Nanti nggak beres-beres, iya percintaan Iya, mah nggak makanya loh. beres-beres. Nggak akan ada selesainya tuh. Salam kenal. Hei Bang Eko, salam kenal juga ya. Aku dari Kalteng. Ntar kalau liburan ke Malaysia ke tempat aku aja. Tuh ditawarin tuh. Boleh. Nanti aku sering ke Malaysia kok. Sering promo IL. film dia. Ya, aku kan sering ke Malaysia. Mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Ke tempat aku juga ya. Aku ada tempat di sana. Alin, thank you Alin. Kak Alin. Jadi aku ada kerja sama orang sana. Jadi aku ada tempat di sana gitu. Kayak usaha gitulah. Oh, salam kenal Jakarta. Salam kenal juga Jakarta. Aku Warung pecel, Selangor. warung pecel juga di Malaysia, ya. Iya. Tapi
Tapi setelannya bukan tenda dong, maksudnya setelannya kayak ruko gitu loh. Oh, ruko. Aku di Selangor katanya. Oh, itu kalau usaha aku di Johor. Tuh dia di Johor Malaysia. Tuh tadi tuh ada yang Waalaikumsalam. bahas bisnis katanya. Bahas bisnis dong. Bahasnya kayak gimana nih kalau bisnis? Apa? Kalau misalnya berbisnis itu kalian, aku di Perak mas. Oke, agak jauh sih. Akunya yang agak jauh. Mungkin mengawalinya kali Bang Nik, mengawali bisnis kayak Bang Nik itu kan punya bisnis pecel gitu kan. Inspirasi dari mana? Atau kalau memang hobi pecel, makan pecel, atau memang melihat market sekitar atau apa gitu? Atau modalnya cukup minim atau apa? Aku Christian. ngebahasnya lebih kayak gini ya. Kalau ngebisnis itu Strategi pertama apa tuh? satu niat dulu gitu loh. Terus Pasti ya kita ada niat kita dulu. mencintai lah. Maksud kita suka gitu loh. Dengan kita mencintai dan suka itu berarti kita menguasai lahannya gitu loh. Ini aja kan termasuk bisnis ya. Bisnis bareng keluarga diteruskan atau cari orang lain. Nah, Tergantung. Jadi kalau misalnya aku menguasai bisnis tersebut, aku akan meneruskan gitu loh. Tapi kalau enggak, ya aku harus mencari bisnis lain yang sesuai sama passionku gitu. Passionnya dalam artian kamu menguasai lahan itu dalam artian kamu tahu outputnya gitu loh. Jangan taunya cuman ininya doang, modalnya doang, terus Siap. beli bahannya doang, tapi ujung-ujungnya kamu nggak tahu mau jualnya kemana gitu loh. Berarti itu cuma ego gitu loh. Terus ketika kita berbisnis pun ya kita harus ada catatan kayak misalnya modal berapa ya kan, terus mesti bayar karyawan berapa gitu. Bahkan untuk pengamen pun gue juga kasih batasan gitu loh. Bukan berarti mikir kayak kok mikir-mikir sih ngasih pengamen, bukan gitu, karena itu berpengaruh sama modal nantinya. Jadi jangan ngegampangin uang modal ini gitu loh. Kan kita tuh kayak lagi dagang nih, kita ntar makan, aku kalau makan di tempat gua aku bayar soalnya gitu loh. Jadi aku nggak gratis gitu loh. Misal aku mampir ke tempat pecel ayam gitu punyaku gitu kan, aku tuh beli gitu karena biar nggak mengganggu uang ininya, keuntungannya itu akan berpengaruh. Nanti takutnya jadi kebiasaan dan akhirnya jadi rugi. Biasanya kayak gitu. Kecampur-campur itu tuh walaupun kalian pikir kayak santai lah nanti diganti, misal kepake uangnya gitu kan, itu akan terbiasa nanti ya teman-teman, akan seperti itu terus gitu. Terus kalau misalnya karyawan kalian tuh disiplin itu udah paling bener juga gitu loh, disiplin. Misalnya karyawan harus ngebuka omongan, misalnya kasih ide apa gitu kan. Kalian ini aja santai aja gitu, nggak usah yang terlalu disiplin aja, nggak usah saya bangun siang karena ini bang, saya bangun siang nggak bisa gitu loh. Ini benar-benar harus didisiplinkan karena itu berpengaruh juga. Semuanya itu berpengaruh karena yang ngelola kita, yang modalin kita, ya kan. Jadi kalau rugi pun juga kita yang tersiksa, bukan karyawan kita gitu loh. Betul. Jadi makanya kita yang harus benar-benar mendisiplinkan dan tegas gitu loh. Nik, yang ini nggak bisa on cam. Oh iya. Naik aja pakai akun satunya. Kabetari, thank you. Ya itu, jadi kayak jangan pernah juga bilang kayak gini, ya nih gua rugi nih, ya nih belum untung nih, ya nih belum balik modal nih. Jangan pernah ucapin itu, karena itu sesuatu mindset yang salah dalam berbisnis itu loh. Jadi kalau ada teman yang nanya misalnya, wih ngeri ya usahanya sekarang ini alhamdulillah gitu. Kadang kita tuh sibuk dengan mengecilkan diri kan. Iya sih, ya alhamdulillah, tapi belum ada untungnya nih bro, baru balik modal nih. Biasanya kita berlindung dengan kata-kata seperti itu kan. Iya, itu yang keseringan. Itu keseringan. Itu hati-hati teman-teman, itu nggak boleh ternyata gitu loh. Lo jangan bilang belum balik modal nih, ini belum ada untung nih, belum pecah telur nih, apapun itu. Udah ada yang beli nih, udah banyak dari tadi. Gitu aja jawabnya. Nggak ada, belum pecah telur nih gitu.
belum ada yang beli nih, nggak tahu nih kenapa sepi ya, gini. Nggak usah curhat-curhat kayak gitu, cerita-cerita nggak penting kayak gitu loh. Kalau nggak bisa ngejawab, ditahan aja mulutnya gitu. Karena kata adalah doa. Nah itu tahu. Kadang kita tahu tapi nggak menerapkan gitu loh. Iya, keceplosan. Bilang aja Karena alhamdulillah. iya, gitu. karena ucapan juga adalah doa ya kan. Iya, itu ngefek. Aku yang usaha ya, maksudnya tuh ngerasain gitu loh. Perbedaan itu ketika dulu aku pernah ucapin itu dengan enggak gitu loh. Rezeki yang tak terduga itu datang dan itu nggak disangka-sangka gitu loh. Yes. Kayak aku kerja dulu waktu masih kerja ya. Yang kerja itu di retail. Kalau retail itu ada target sebulan kan. Aku 2 hari lagi itu mau akhir bulan dan aku tuh nggak nyampe target 12 juta waktu itu penjualan kan. Terus aku santai aja di depan store itu kan, di depan store. Terus temenku udah chief target semua, aku doang yang belum, gitu loh. Tinggal 12. Terus tiba-tiba kalian tahu nggak? Ada orang pas kita mau tutup, ada orang lari-lari gitu. Mas saya mau beli ini dong, ini gitu kan. Dan itu totalnya di atas 12 juta tadi dia belanja, gitu loh. Karena tempatku jual-jualan barang branded gitu. Karena aku salah satu karyawan lah, kayak semacam di Zara gitu-gitulah ya kan. Terus tiba-tiba orang itu beli satu set baju, celana, sepatu gitu kan. Itu udah total udah lebih 12 juta gitu. Terus temanku sampai geleng-geleng kepala aja. Gila ya kalau rezeki katanya gitu. Nggak mau besok itu udah akhir bulan loh katanya. Dan lu langsung chip target gitu katanya gitu kan. Kayak ya kayak gitu kalau kita tuh nggak pernah ngucapin kata-kata yang kayak mengecilkan diri kita atau usaha kita gitu loh. Waalaikumsalam Itu Kak Rani. apapun itu tuh bisa terjadi gitu loh teman-teman. Iya, betul. Itu nggak akan pernah tahu itu rezeki itu kapan. Last minute aja tuh bisa datang gitu loh. Kayak udah nggak ada harapan nih gitu loh. Zara Basic maksudnya. Ya, kayak kita tuh nggak pernah bisa rezeki dari Allah tuh nggak pernah kita bisa taker gitu loh. Kapan Kak Neni, kapan datang, kapan tidak. Jadi makanya usaha kalau kalian produk live aja, enjoy gitu loh. Nggak ada yang pernah bilang, aduh penontonnya sepi. Tiba-tiba ngapain sih lu live nggak ada yang nonton gitu loh. Kebanyakan orang nggak sadar dan nggak peka. Iya, karena mereka berpikir itu hal-hal yang gede. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak. Waalaikumsalam. Jadi akhirnya mereka tuh nggak sadar dengan apa yang mereka ucapkan. Itu ternyata berdampak sama usahanya mereka gitu loh. Betul. Nah kalau usahanya kita, itu yang kena kan banyak. Keluarga kita, karyawan kita, akhirnya kita boncos. Makanya banyak bisnis yang viral sebentar karena apa? Karena mereka cuma bisa ngelihat momen di saat itu doang gitu. Jadi nggak bisa. Kalau lu bener-bener pebisnis sejati, itu lu oke nggak viral, tapi setelah viral itu setidaknya lu masih stay gitu loh, masih ada gitu. Tapi kan kebanyakan viral bentar ngilang, tutup gitu kan. Sekarang usaha makanan tuh cepet banget ya ininya. Beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan bener-bener sampai jadi legend gitu loh. Kayak misalnya ayam goreng Suharti lah, atau soto Lamongan lah, apalah gitu kan. Memang kenapa mereka bisa lama gitu loh? Ya karena tadi itu konsisten, satu, disiplin gitu loh. Disiplin tuh ya bisa dalam artian karyawan disuruh ibadah gitu kan, nggak aneh-aneh. Misalnya tiba-tiba karyawan bawa alkohol lah ke tempat usaha kita, gak ada yang tahu gitu kan. Iya. Ayam bakar Gentari, iya makanya. Jadi bener-bener kenapa usaha yang dulu tuh sampai legend-legend, tapi sekarang tuh banyak banget. Bentar tutup, bentar buka, ntar apa lagi. Viral doang bentar gitu ya. Viral doang. Gue aja keluar rumah, misalnya contoh dekat rumah gue sepanjang jalan kan, tak ada apa gitu kan. Nah sebulan gue udah nggak keluar ke situ, ke daerah itu, gue jalan lagi ke situ, loh kok udah pada berubah gitu loh. Kayak tiba-tiba tadinya ada ayam apa, tiba-tiba jadi jus. Nanti tiba-tiba di situ ada bakso kemarin viral, terus tiba-tiba udah jadi tempat laundry kayak gitu-gitu. Lah kemana ini bakso, gue bilang gitu. Iya, cepet banget berubahnya. Iya, ya karena apa? Ya karena tadi itu banyak banget pengaruhnya. Dia promo dong, abonsi devisa katanya. Jangan pakai uang modal untuk hal pribadi, itu sangat berpengaruh juga. Jadi kalian benar-benar nganggep kalian tuh nggak punya duit. Misalnya kalian di uang modal usaha itu ada sekian juta nih, tapi di ATM pribadi kalian tuh nggak ada duit sama sekali. Kalian jangan sekali-sekali ngambil itu, gitu.
usaha yang selagi dia masih berdiri, selagi dia masih berjalan, itu dia punya nyawa sendiri. Kalian jangan cabut nyawanya dia, gitu loh. Kalian jangan sentil dia, karena dia juga sosok gitu loh. Usaha itu juga sosok, teman-teman, jangan salah. Jadi bukan berarti usaha itu kayak ada tapi seakan-akan kayak bersandar sama kalian. Kalau nggak ada gue kan lu nggak jalan, nggak gitu. Kan setelah gue jalan gue menghidupi lo. Kalau dia bisa ngomong gimana? Gitu loh. Kalau lu sekarang boleh sombong ketika lu punya modal, lu hidupin gue kata usaha ini. Tapi ketika gue berjalan sampai viral sampai sekarang masih ada, lu kan hidup dari gue juga. Jadi siapa yang mau disalahin? Nggak ada kan? Iya, benar. Jadi jangan disentil-sentil uang usaha itu. Papaci naik yuk, sharing yuk Papaci. Papaci diskusi entrepreneur ya. Naik aja Papaci, Mas Ferry. Ayo pencet naik yuk. Ini teman aku juga nih. Tapi satu orang naik, nanti gantian habis itu. Tapi harus on cam ya. Iya. Salam dari mantan pengelola resto 7 tahun di Pantai Indah Kapuk dan Sumarekon Mall Serpong. Alhamdulillah. Ayo naik yuk. Yuk dong naik, dan Mas jangan Ferry. awal modal Sharing yuk. pinjam dari bank, percaya deh nggak bakal longles usahanya. Nah iya, tambahan lagi tuh. Dari bank, ngutang, uang harem ya kan. Ayo Mas Ferry yuk, Mas Ferry. Sharing di sini yuk. Salam kenal Next ya time Mas ya, Bang, Papaci ya. Itu Mas Ferry itu, dia juga judges, Mas Ferry yang penyanyi gitu. Dia Ya pencet aja, takutnya aku jambak kan gak enak. Pencet aja naik, tapi harus on cam ya. dia pernah menjuri salah satu kompetisi ya. Di bawah dulu aja Bang, lagi mau meeting ini. Oh oke. Ya siap Mas Ferry. Dia berarti di Jakarta ya? Di Jakarta Mas Ferry. Salam kenal ya. Kalau pernah di PIK, berarti pernah bekerja di usaha semacam makanan juga, Kuliner. berarti ya. Kuliner ya. Pasti ini berpengalaman banget nih. Banget lah tuh, coba baca tadi 7 tahun di Pantai Indah Kapuk katanya. Iya, di Resto. PIK lagi ya kan. Kalau aku ya pokoknya tadi tuh jangan pernah minjem ke bank, jangan pernah minjem. Terus efek juga tuh yang kayak gini loh. Misal lu jual mobil tapi untuk usaha itu ternyata nggak boleh juga gitu. Itu ternyata Enggak, Bang. kalau misalnya makanya ada orang yang bilang kan, lu kalau punya barang kalau mau dijual lagi lu nikmatin sendiri gitu loh. Jangan Alhamdulillah, yarhamukallah. Jangan deket-deket mic-nya tuh, masuk lagi ke hidung. Iya, Bang Nik, aku juga gitu sih prinsipku. Aku tuh nggak suka ngejual-jual barang demi sesuatu yang kita pengen kayak gitu. Kalau nambah barang boleh, tapi kalau ngejual barang aku nggak suka gitu. Alhamdulillah katanya. Jangan dicium mic-nya tuh, terlalu deket. Ya nggak apa sih? ternyata kumis gue tiba-tiba ini ya masuk ke hidung. Enggak, Kumis dia kan gue- yang dia kumis nyangkut gue di ini lubang-lubang kan. mikrofon ini, nyangkut langsung nusuk ke hidung lagi gitu. Spontan dia tuh. Join aku bang katanya. Jualin Emang laku ya, aja, Ima ya? Bang. Kamu bisa ngapain? Nah, Cuci kumis bisa. tuh, iya. Kayaknya kumisku rontok satu terus keirup set gitu kan. Makanya pakai pentin dong. By the way, lu kalau punya bewok atau punya kumis, emang lu sampo lu kasih ke sini? Enggak kan? Iya kan sama-sama rambut. Jadi sampo yang lu kasih. Aku tuh nggak dibolehin istriku untuk berkumis dan berjenggot, katanya jelek, tua katanya. Oh, ya kan tua itu udah pasti. Emang masa muda terus? Jangan katanya, geli. Oh, dia nggak suka Miknya kurang berkumis. deket, lalu dideketin ke mic hidungnya. Hidungnya. Iya tuh. Makasih Hai, Papaci Bi. ya. Papaci next time Harus sharing loh naik lah ya. dia, harus sharing dia satu waktu. Bang Noi, IB. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi aku juga nggak ada kebiasaan untuk jual barang untuk usaha gitu loh. Mana lo? Jadi aku tuh ya udah kalau barang aku buat beli barang lagi, kalau enggak ya buat makan aja gitu kan. Atau enggak aku kasih ke sepupu sama ponakan. Sepupu sama ponakanku udah gede-gede soalnya, jadi badannya udah seaku semua gitu loh. Jadi Kalau bener, ini, aku kasih. kalau kepepet Bang Nik jual nggak? Ya jual tapi bukan untuk usaha tadi gitu. Pamit dulu Bang Nik, Noi, oke, thank you Pak Paci. Thank you Mas Ferry, Papaci. Sukses ya selalu ya, sehat selalu Mas Tapi Ferry. bukan koko-koko kan? Koko-kopik. Iya kok juga dia. Oh, Waalaikumsalam. Dia dari Pekalongan kalau nggak salah.
Waalaikumsalam, Mas Ferry. Pekalongan kan? Ya kepepetnya dalam artian gimana nih? Ini contoh aja ya. Lagi belum cair Apa, nih. Ci? Belum cair nih uang gitu kan, uangnya Bang Nick gitu. Belum cair dari film atau apa gitu, stripping atau apa. Tapi ada satu kewajibannya harus diselesaikan hari itu. Sedangkan di rekening belum mencukupi gitu kan. Nah, apakah Bang Nick akan ngejual barang itu demi menutupi kewajiban itu atau ada opsi lain? Karena banyak banget orang yang kepepet jual barang, jual handphone, jual TV, jual kulkas, jual apa gitu. Mix Kalau Bang British short hair and chihuahua. Coy. Chihuahua. Coy. Halo Nana. Enggak begitu ya. Enggak. Terus gimana Karena tuh solusinya? hidup itu selalu punya pilihan gitu. Iya, solusinya apa? Solusinya Dalam keadaan kepepet. jual diri lah. Kumis aja rontok, bagaimana mau jual diri coba? Canda ya guys. Canda. Bang Ninoy pantesan nikah duluan. Ido Salo. Iya loh, aku kan udah nikah. Gimana? Enggak, aku ya solusinya ya keluarga dulu sih. Dari keluarga dulu. Terus kan makanya kita tuh kan hidup ya harus ada safety money juga ya. Maksudnya Betul, untuk harus biaya-biaya banget. tak terduga ya. Iya. Walaupun itu isinya cuman 12.000, 7.000, 10.000 atau 60.000, tapi usahain itu berpengaruh besar gitu loh. Karena dari situlah kamu mengenal kata-kata konsisten, disitulah kamu mengenal kata-kata manage keuangan dengan baik. Walaupun itu hitungannya cuma 100.000, 200.000, kamu masukin ke ATM satunya dengan biaya tak terduga misalnya 5.000, 10.000, kamu sisihin kayak gitu loh ke rekening yang satu itu gitu loh. Entah nanti buat umroh kah, entah nanti buat usaha kah, atau buat sedekah kah gitu loh. Nah, makanya ada juga orang di Jakarta ini yang gini ya, dia sehari-harinya tuh kayak pas-pasan gitu kan. Pas-pasan bukan berarti dia pengamen, kelaparan, enggak ya maksudnya. Terus tiba-tiba pas Idul Adha dia bisa beli kambing loh gitu. Tiba-tiba kurban gitu Tiba-tiba kurban. Jadi gue sampai nanya, kemarin lu kata lu nggak ada uang, tiba-tiba lu beli kambing, gue bilang gitu, 7 juta, gue bilang gitu. Lah, gue kan setiap hari tuh, kita setahun ini nih dari Idul Adha sekarang sampai Idul Adha tahun besok, lu nabung aja nih 2.000, 5.000, 10.000, masa sampai tahun depan 7 juta aja nggak kekumpul? Iya juga ya. Kak Ima, thank you. Jadi makanya sebenarnya itu nggak bukan bagi orang yang memang bagi orang yang konsisten dan orang yang niat gitu. Orang yang mampu belum tentu katanya. Iya, Belum tentu mau kurban. Lah kalau gue kan emang niat. Masa setahun itu 2.000, 5.000 ini nggak jadi 7 juta dalam setahun kemudian? Memang Lunya aja yang direncanakan. males. Iya, lunya aja yang males katanya. Kayak nabung 2.000, 5.000, nggak gede-gede nih, seberapa aja sehari itu gitu loh. Misal lu udah makan sekeluarga, udah ada keuntungan, lu udah ngasih 2,5% untuk ini kan sedekah ya kan. Iya. Masa sih cuman segitu lu nggak bisa kasih buat kurban tahun depan gini-gini kata dia. Disitulah gue akhirnya paham gitu loh, kenapa rezeki ini orang tuh nggak pernah susah, dia selalu ada gitu kan. Randy, dia selalu ada, nggak pernah kelaparan, usahanya jalan terus. Ya karena itu dia udah bisa memanage keuangan, sudah manajemennya semuanya jelas ya kan. Iya. Kapan gue harus pakai uang ini untuk apa gitu loh. Jadi biaya tak terduga itu gunanya itu tadi, ketika kepepet bisa ambil dari situ atau bisa dari keluarga sendiri gitu. Iya, dana darurat lah ya. Nah, atau ke partner sendiri juga. Kita kan usaha tuh suka punya ada partner gitu. Partner bukan berarti yang kerja sama kita doang. Misal gue bisnis makanan, terus temen gue punya bisnis makanan yang lain, itu kan sama juga kayak berteman ya, UMKM sama-sama UMKM berteman Iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya gue lagi lemah nih, biasanya si orang itu tuh menawarkan diri gitu loh. Kalau misalnya kita tuh bertemannya bagus gitu, dan nggak ada riba di situ, nggak ada bunga atau nggak ada apa sih namanya, ya semacam itulah, dilebih-lebihin gitulah, bunga lah gitu. Iya. Gitu sih, selalu ada solusi kok. Kalau aku ya, selalu ada solusi kalau lu memang menerapkan itu semua.
pertolongan Allah itu nyata kok. Maksudnya kalau lu sesuai sama konsep cara bisnis lo gitu, sedekah lu tepat waktu ya kan. Betul. Terus lu bayar gaji karyawan juga tepat waktu, Allah nggak akan ini, kecuali lu orangnya zolim ya, gaji karyawannya dientar-entarin. Nah itu juga ngefek gitu loh. Pasti dong itu. Gaji Itu kan dientar-entarin. kewajiban yang utama itu. Jadi akhirnya kita zolim kan. Ya gimana Tuhan ngebantu gitu loh. Iya. Satu bulan bisa menghasilkan 1 M, bismillah bisa, amin. Amin, amin, amin. Dengan ini ya 30 hektar kebun kangkung ya. Mempersulit orang lain. Iya. Jadi kayak karyawan jangan diintar-intarin, itu berpengaruh ke bisnis kita juga gitu loh. Kalaupun kita nggak dapat apa-apa yang pada endingnya, ini keuntungan udah dihitung sebulan ini nih, tapi ternyata mentok dibayar gaji karyawan semua ya kan, ya nggak apa-apa gitu loh. Daripada kita zolim sama orang gitu, mereka kan bertaruh hidup ke kita, ke usaha Iya. kita gitu loh. Kalau tanpa gaji dari kita dia nggak bisa beli kuota, nggak bisa bayar kosan, nggak bisa ngirim ke keluarga, banyak efeknya. Iya. Gitu. Ya aku Bang nih pernah loh ada temen gitu kan punya usaha, tapi dia tuh ngegaji karyawannya dicicil. Atau dibagi dua gitu. Contoh ada 10 karyawan yang gajian 4 orang dulu, nanti minggu depannya 2 orang lagi, sisanya minggu depan lagi gitu. Itu kan Iya. kasihan kan karyawannya kan. Kasih Siapa tahu di tanggal-tanggal itu dia ada kewajiban yang harus diselesaikan gitu. Ada Iya, bener. angsuran ke atau apa gitu. Jadi kasihan nahan-nahan gaji karyawan. Padahal tanggal yang ditetapkan untuk gajian udah lewat gitu. Itu tanggal 5 gajian gitu kan. Dibayar tanggal 15 gitu. Tapi Nah, itu. dicicil dulu nih. Contoh gaji 3 juta, dicicil dulu 1 juta gitu. Kan kasihan karyawan juga kerjanya bukan dicicil juga gitu. Menzolimi itu namanya ya. Iyalah. Iya, bener. Zolimi lah. Kita nggak akan tahu apa yang diucapin di hatinya dia gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu dia berdoa kayak gimana. Tuhan itu kan udah menitipkan rezeki mereka pada kita. Iya. Itu dari karyawan 7 orang, bismillah bisa 7.000 karyawan mengurangi pengangguran di wilayahku. Amin. Amin. Kata-kata doa Kak Srikandi. Iya. Namanya nggak profesional dong. Lah itu dia kan banyak terjadi ya. Apalagi yang kerja itu adeknya dia, sepupunya dia lebih ngegampangin lagi tuh. Iya. Gitu. Iya. Mentang-mentang adek ya kan yang jadi karyawan. Ditelantarin gitu. Ditelantarin gitu. Mami Sugi, halo Mami Sugi. Ya ada kata yang seindah doa. Apa kabar Mami Sugi? Makanya itu, pokoknya intinya kalau udah masuk ke ranah bisnis, yang namanya modal, yang namanya memanage waktu, keuangan, gaji karyawan, sama modal tadi itu berpengaruh. Jangan salah gitu loh. Jangan digampangin, entengin gitu loh. Karena dampaknya itu besar gitu loh. Makanya ada yang gulung tikar. Aku gampang sih, ya mungkin lo ketika temen datang ke aku terus, ya usaha gua bangkrut nih, usaha gua gini-gini. Ya aku jawabnya, ya mungkin lo pernah ngelakuin kesalahan. Gua nggak tahu ya. Aku bilang gitu aja. Gak Kan manusia. segala sesuatu Iya, itu tabur termasuk. tuai. Aku bilang aja gitu. Jadi mau gua nasihatin kayak gimana juga percuma gitu loh. Mau dibagusin kayak gimana, sabar ya gitu kan. Sabarnya gitu. Capek kan digituin gitu. Mendingan gue kasih tahu kayak begitu. Ya makanya lain kali kalau usaha lu hati-hati. Lu harus belajar dari kesalahan lu yang ini nih. Lu kan udah bangkrut nih. Tapi Iya. kalau nanti ada usaha lagi, ya lu belajar, gue bilang. Ada yang tukar guling dan dengan bantal. Apa yang tukar? Tukar guling dengan bantal. Itu istilah apa? Tukar guling sama bantal. Tukar guling sama bantal tuh kalau yang aku tangkap kayak gini ya. Namanya dia, misalnya dia usaha nih ya, dia nanti ngebikin sesuatu lagi tuh, satu akan kayak gitu lagi, terus dia nyari pembelaan gitu loh. Terus pokoknya intinya tuh gue udah ngelakuin yang bener nih gitu loh. Terus habis itu dia bikin usaha lagi, dia bangkrut lagi gitu kan. Nah gitu. Betul. Thank you dari Kaiji. pos. Bang Nik, Jadi aku kan- ada ini nih Bang Nik. Ada tentang bisnis sih lewat di EPP aku nih. Apa tuh? Jadi dia seorang PNS tapi mengundurkan diri. Seorang PNS banting setir sebagai seorang penjual. Nih, judulnya mindset bisnis seorang Cina yang bikin aku berani banting setir dari PNS ke jualan katanya. Yang pertama nggak gengsi mulai dari bawah katanya.
Ini sih menurut dia ya, ini orang China katanya. Orang Cina nggak malu jualan di pinggir jalan asal halal dan berkembang. Katanya aku pun belajar rezeki nggak selalu datang dari seragam rapi katanya gitu. Yang pertama tadi apa? Nggak gengsi mulai dari bawah. Yang kedua fokus sama proses bukan cuma hasil cepat katanya. Mereka sabar bangun usaha pelan-pelan. Keluar dari PNS ini bukan berarti langsung kaya tapi nikmatin prosesnya. Yang ketiga utamakan modal mental bukan cuma uang. Orang Cina selalu bilang yang penting berani dulu, nanti modal nyusul katanya gitu. Terus yang keempat, kerja keras plus konsisten itu kunci kesuksesan katanya. Buat mereka, buka toko jam 5 pagi itu biasa. Sekarang banyak orang yang belajar katanya. Jualan gak sekedar nunggu cuan tapi totalitas. Itu yang lewat barusan tuh. Mindset seorang bisnis orang China. Emang iya sih ya. Iya. Cina gitu, prinsipnya bagus-bagus sih. Emang iya. Awalnya diketawain, bikin ketika bermula gak masalah tapi jogetin bahagia pilihanku. Karena Apa sih Randy? makanya ada yang bilang belajarlah ke negeri Cina gitu kan. Iya. Ya, karena mereka berpikirnya tuh ya kayak gitu. Yang namanya mental itu ya itu tuh harus pupuk. Kan ya makanya kembali lagi kita tuh harus sadar diri gitu loh. Kalau kita ngerasa nggak ada pemasukan, kalau kita ngerasa hidupnya gini-gini aja, berarti yang dituntut diri kita tuh harus kreatif. Iya Kak Suci, bener banget. Kalau kreatif ya kita harus menurunkan ego kita, gengsi kita. Jangan mikirin selalu mau pengen dapat cowok kaya, Cuan terus. Iya, emang orang Cina gitu nggak mikirin hasil besar, yang penting jalan terus usahanya. Iya, Prosesnya dia katanya. dia rela-rela nahan diri untuk nggak beli sesuatu gitu kan. Lah kita ini kan kadang-kadang Beli ada yang dulu. viral ada yang viral dikit check out, ada yang viral dikit check out gitu loh. Walaupun itu harga nggak seberapa ya, tapi itulah yang tadi aku bilang terlalu menggampangkan pengeluaran kecil itu. Padahal itu sangat berpengaruh ke bisnis kita, ke konsistenan diri kita. Ya akhirnya diri kita apa? Mager, rebahan, males-malesan. Terus berdoa supaya dapat orang kaya gitu loh. Hidup macam apa gitu loh. Kalau nggak dapat ya gitu aja terus. Kalian tahu nggak sih, aku sebagai petani kangkung itu aku sudah menyumbangkan oksigen pada bumi. Ya nikmatin aja. Tukang CEO. Sama cengil dan hemat. Kalau usahanya belum Sama untung cengil dia dan cuma makan bubur tiap hari. Iya, soalnya aku ada punya teman begitu kan. Gaji dia 5 juta. Jadi buat dia makan itu cuma 1 juta. Dia harus sisihkan 4 juta itu buat disimpan. Mau makan apapun itu harus cukup di 1 juta dalam 1 bulan kayak gitu. Itu udah prinsipnya dia. Simpan dulu, save dulu, baru nanti satu waktu akan dinikmati kayak gitu. Kalau kami nih ya di tempat kami sini punya uang, dapat uang gajian contoh 5 juta, 10 juta gitu kan. Belanja dulu yang apa yang dimau, beli dulu yang apa yang dimau. Kurang atau ada sisanya baru disimpan. Bahkan habis buat dibelanjain kayak gitu. Nggak simpan ini, nggak sempat buat nge-save. Dan uang modal itu dibedain dengan uang pribadi. Iya, betul. Tidak dicampurkan. Gimana cash flow-nya coba kalau dicampur-campurin? Iya, cash flow-nya susah. Iya. Bahkan mereka orang Cina itu masih memakai kertas loh, pakai nulis di kertas gitu. Masih tradisional. Tradisional kebanyakan. Konsisten iya. Ya, ini kita mengesampingkan ini ya. Orang mau pakai dukun kayak apa kayak kita nyampingin itu ya. Jangan tiba-tiba ada yang bahas itu. Ini sambil belajar. Halo Raisa. Memang contohnya dari Nabi berjualan dan wirausaha. Kalau nggak ada modal ikut kerja ke orang PT atau PT dari Kasih Raisa. dulu apa nih sambil belajar gitu ya. Usahakan dari buat menabung. Dan nggak buang tabung itu uang mati. Dia itu yang aku bilang. Tiba-tiba temanku bisa tiba-tiba umroh gitu kan. Padahal aku ngelihat bulan kemarin masih susah gitu loh. Terus tiba-tiba dia bisa kurban gitu kan. Ternyata dia udah menabung itu setahun itu karena khusus dia udah niatin. Nggak akan Ini diganggu uangnya. Nggak akan diganggu. Memang khusus buat itu, buat kurban, buat haji atau umroh kayak gitu.
Tapi bukan berarti nggak kepake untuk yang lain. Tapi kalaupun kepake katanya itu memang benar-benar yang butuh gitu loh. Bukan untuk shopping nggak jelas gitu loh. Akan diganti juga nanti ya kata gitu. Iya. Amal penting itu utang kuat mental karena kan usaha itu ada naik turunnya. Korban perasaan. Terus lagi galau terus buka usaha nggak semangat gitu. Ada yang gitu ya. Galau-galau buka usaha. Maaf ini yang HD kameranya apa kegantengannya. Bukan cuma HP yang harus punya 2-3 tabungan juga begitu ya. Kayak es belewah ya mas segernya. Masya Allah ya Bang Abid. Tapi jangan kelewatan ya mujinya kamu cowok soalnya. Bang Nik, kamu pernah dengar nggak ini statement dari seseorang atau siapapun itu ketika ditanya kamu punya uang nggak? Nggak ada. Padahal di dompet dia itu contoh anggaplah ada 200.000, pengen ngajak apa gitu kan, dia bilang nggak ada. Aku paling nggak suka dengan statement yang begitu. Kalau dari Maksudnya gimana? Kok lu tahu dia punya duit? Enggak. Kan aku lihat dompetnya. Kita Kok lu ini bisa lihat dompetnya? enggak, yuk kita makan yuk gitu, makan sini yuk. Ah, enggak, aku enggak punya uang. Coba buka dompetmu, aku pengen lihat. Pas dibuka ada 200.000. Nah, itu ada uang. Enggak, kok bisa-bisanya dia mengatakan dirinya enggak punya uang. Kalau aku enggak mau begitu. Lagi lu kenapa? Coba lihat dompetnya. Lagi lu kenapa begitu? Kan enggak percaya. Enggak percaya kan kalau dia enggak punya uang kayak gitu. Udah kalau- nggak usah begitu. Enggak, kalau diri aku pribadi, aku nggak pernah ngatain diriku nggak punya uang. Mau 100 perak ada uang, tapi kan belum bisa buat makan kayak gitu, makan di luar atau apa kayak gitu. Berarti bakal nggak punya kebenaran. Iya benar. Kalau nggak pernah habis, yang ku gunakan dengan bijaksana. Itu orang terdekatku sih itu, keluarga gitu kan. Punya uang nggak? Kata gitu kan. Nggak ada katanya. Coba lihat dompetmu. Lah itu ada uang. Kok bisa-bisanya Iya. bicara nggak punya uang? Aku juga belum makan katanya. Ya, selamat siang host, assalamualaikum. Ini aku anak yang Kalau aku besar. nggak pernah mikirin begitu sih. Maksudnya coba lihat dompetnya gitu. Iya, aku harus lihat orang terdekat maksudnya. Kalau orang lain mah lancang ini banget. cowok pick me katanya. Iya makanya kayak aku kayak nggak nyampe ke titik itu. Nggak gitu loh. percaya aku soalnya harus dibuktikan dengan ini, dengan sesuatu yang bisa dilihat kayak gitu, dompetnya, rekeningnya atau dananya gitu kan. Semuanya lu periksa, Harus gopaynya, lihat. dananya. Gopaynya, gitu, Shopee Pay Later-nya. Jangan dong, nggak boleh gitu. Biarin aja. Itu kan resikonya akan dia tanggung sendiri juga. Mungkin enggak sama bestie, sama keluarga dekat. Ya harus bukti. Aku nggak mau yang cuma bilang nggak punya uang. Jangan-jangan cuma minta ditraktir gitu. Aku nggak percaya gitu. Soalnya diriku pribadi nggak suka ditraktir. Soalnya satu waktu itu akan diungkit dan pernah kejadian juga. Mendingan aku yang traktir lah kayak gitu. Makanya aku tuh mau ngajak makan gitu. Ayo makan yuk kayak gitu. Tapi pengen tahu dulu isi dompetnya ada apa enggak kayak gitu. Lalu gimana sih? Traktirnya traktir aja. Kenapa Siapa tahu harus? kurang, ya siapa tahu uangku kurang gitu kan, buat traktir dia yang talangin atau tambah. Lalu ragu sama keuangan lu. Ngan traktir gimana sih? Enggak, aku tuh enggak terlalu doyan ditraktir gitu. Soalnya itu satu waktu bisa jadi senjata gitu. Apalagi yang traktir itu orang-orang yang Tapi teman-teman apa di ya? bawah coba typing lebih suka traktir atau ditraktir? Nah tuh coba. Ya aku udah pernah nanyain sih sebelumnya. Kalau mau traktir traktir aja. Iya kan? Tahu tuh kan Inoy, pick me kata Yeji. Tapi bukan ke sembarang temen ya. Tapi teman-teman yang sudah deket lah. Mentraktir, Keluarga sih, mentraktir. lebih ke keluarga sih. Ya kebanyakan orang pengennya mentraktir. Iya. Ya Sinoy, aku suka di belakang bayar selesai makan tinggal pulang. Ya intinya aja deh, itu mentraktir juga. Iya. Mau Jadi, mentraktir mau dia punya uang atau enggak. Nah itu, aku sama kayak Kak Suci. Aku mentraktir Nggak tanya tapi- dulu ya. Nggak nanya. Ngapain nih Noy? Ngapain? Enggak, kami lu tuh pernah loh gitu. Pernah gitu kan. Jadi mau makan siang gitu kan. Jadi
semua ATM dikumpulin gitu, dilambung ke atas, siapa yang gambarnya kebalik ke bawah itu dia yang bayar gitu. Itu pas dia di ATM-nya kosong, saldonya gimana coba? Gimana Ya ngapain ada di situ? Kalian hidupnya repot deh. Kenapa ikut-ikutan keluarin ATM kalau nggak ada duit? Aku nggak pernah nanya, semua aja aku yang traktir. Oh iya, bagus itu. Tapi sih beruntung banget aku punya teman-teman ya. Setiap selesai makan pura-pura ke toilet pasti. Bentar ya ke toilet dulu. Ternyata dia ke kasir, dia yang bayar gitu. Nah itu si Sri Kandi tadi tuh diam-diam ternyata bayar gitu. Ya, aku gitu juga sih sebenarnya. Kalau sama orang yang baru dikenal. Kalau udah Ngeri ya. Kalau udah dikenal dompet diperiksa. lihat dompet. Kalau enggak pinjam Kayaknya KTP habis live gitu ini kan. kita jangan berteman ya. takut diperiksa keuangannya ya nggak sih? Berasa diaudit gue. Teman-teman yang apa sih itu? STG itu Tapi apa? bener deh, maksudnya gini ya Noy. Ketika lo ngelakuin itu, nanti lo 2 kali lipat atau 3 kali lipat lo akan digituin sama orang lain. Oh ya? Gue seremnya begitu. Gitu loh. Ini gue bukan nakut-nakutin ya. Kita kan ngomong tentang apa namanya? Ini kan kalau rezeki kan yang ngasih kan Tuhan kan. Kalau kita mempermainkan rezeki itu dengan gaya kita, Tuhan akan mempermainkan kita dengan gayanya dia juga gitu loh. Ya lu jangan kesel dong. Ketika nanti nggak tuh? lu sekarang lu bercandain keluarga lu, tapi orang lain nanti yang bercandain lu gimana? Gitu loh. Bahkan orang lain itu yang notabene yang bahasanya mungkin gak enak gitu. Lu kalau nggak ada duit lu nggak usah di sini. Bahasanya mungkin akan seperti itu. Wow. Coba lihat duit lu gitu loh. Lu kalau nggak banyak duit lu nggak usah gabung sama kita gini-gini. Ngeri ya gitu ya. Ya makanya gue bilang kalau lu mentraktir traktir aja. Walaupun itu keluarga lu sendiri, mau dia punya duit kan itu lu udah niat gitu loh. Kalau lu ngerasa keuangan yang nggak cukup ya nggak usah traktir gitu. Jadi yang ngerasa yaudah deh nanti dulu deh, tahan dulu karena mungkin keluarga lu banyak nih, mungkin ada berapa kepala ya kan. Setuju nggak katanya. cukup gitu. Iya lu lagian ini banget pakai periksa-periksa. Iseng doang sih itu. Itu grupnya Bang Nick sepertinya. Hahaha. Udah paling bener BM. Ya enggak, maksudnya tuh kalau misalnya sama orang lain ya mungkin BM ya, karena baru kenal. Maksudnya kan Iya. ini kadang sama sahabat, Kali ini. sama keluarga. Kan ada kita ini kadang jadi orang yang center di keluarga kita. Center dalam artian oh kalau kita diajak nongkrong sama Nino ini pasti dibayarin. Kan ada yang kayak gitu di keluarga Iya. gitu loh. Biasanya Center gitu ada. loh. Jadi bukan masa sama keluarga BM-an gitu kan. Mama Ya, bayar enggak sendiri dong. ya gitu kan. Lucu ya gitu ya. Lucu loh. Sendiri. Tapi kalau sama orang lain iya BM-an gitu loh. Kalau yang baru kenal atau apa namanya orang baru meeting gitu, baru ketemu mau nyanyi lagi aku dengerin Kak Ninoy nanti ya mungkin ya pas mau rungkat ya. Kalau sama keluarga apalagi baru ketemu kita yang bayarin. Iya, kalau aku sih nggak pernah ya. Makanya aku tuh nggak suka ditraktir. Ingat ya teman-teman ya, kenapa kita nggak boleh pelit sama keluarga kita? Karena ketika kita lagi sakit atau menderita, doa yang dikabulin pertama dari Tuhan itu kalau nggak doa kita itu dari doa dari keluarga kita dulu. Keluarga yang terdekat dulu. Keluarga terdekat dulu. Jadi jangan pelit sama keluarga. Terus kalau kita mati, yang nguburin siapa? Keluarga kita juga. Gitu loh. Jadi ngapain kita pelit sama keluarga? Bahkan ketika kita mati, keluarga kita nguburin, emang kita bayar dia nanti. Nanti ini ya, gue DP sekarang kalau gue mati, nih 1 juta ya, nanti uang nguburin gue. Ya kali begitu. Setuju Bang. Ini gara-gara buka dompet nih ya. Kena kan lo? Kena kan? Karena orang yang di bawah itu sudah melewat fasenya sama kayak gua sama Bang Herdi gitu loh. Kita udah posisi loss, ngerti nggak lo? Loss gitu. Iya. Lagian ada juga orang yang Perhitungan, kenal iya. sama keluarga tapi pelit Iya. dan sebaliknya. Makanya kalau Nino itu perhitungan ya arahnya ke situ teman-teman. Sekalian aja enggak. dihitung. Nanti kalau aku mati ini 1 juta buat kalian 1 juta. Loki dia deal ya. pokoknya buat live hari ini katanya. Kalau tanah kuburan di kota harus DP dong. Iya DP harus kalau di kota. Itu beda. Maksudnya ini kan bayar tanah loh, Brandon. Ini maksudnya tuh kayak kalau mau hitung-hitungan gitu loh. Nah kan kalau kadang kita ada berpikir kayak ini, ada yang sahabat kayak keluarga gitu kan. Itu bullshit.
lu mati juga dia nggak akan peduli sama lu. Yang nguburin lu juga keluarga lu sendiri, bukan sahabat yang jadi keluarga tadi. Ya gimana dia nggak bukan keluarga kita? Kalau dia beda gender, dia nggak akan mandiin kita karena dia cewek ya kan? Nggak ikutan. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bang Jabal. Gitu. Bang Utamakan keluarga. Makanya jangan pelit-pelit sama keluarga, jangan perhitungan sama keluarga. Karena sedikit banyaknya, ya Allah, semoga keluarga hamba katanya. Berarti itu kita kena gitu loh. Persepupuan, perponakan-ponakanan gitu loh. Jadi jangan ada. Jadi kalau kita berdoa nih, ya Allah semoga keluarga hamba selalu dilimpahi rezeki. Dia aja udah ngomong kayak gitu doanya. Terus masa kita hitung-hitungan gitu kan, apa gimana gitu kan? Ada Hati-hati orang yang royal sama teman tapi pilih sama keluarga. Ada tuh. Ada. Ya kayak tadi aku bilang, sahabat kayak keluarga gue kayak bullshit semua katanya, kayak hantu semua katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus gue kasih tahu kayak tadi, ya dia langsung terpelongok gitu loh. Iya juga ya nih katanya. Lalu kemana? Mikir lo kemana sih? Gue bilang. Lu berantem sama keluarga lu 3 bulan gak teguran. Nanti lo kecelakaan di jalan, lu dibalikin kemana? Ya ke rumah lu lah. Gue bilang. Iyalah, masa ke rumah sahabatnya. Terus lu apa gunanya lu berantem 3 bulan gak teguran? Gue bilang. Boleh kesel, cuma jangan dendam. Jangan ceritain ke orang lu keluarga gue bullshit banget, ini banget. Jangan, gue bilang hati-hati, gue bilang. Tuh, aku bisa Dia begini karena keluarga katanya. Keluarga Iya dong, itu pernah support paling mendoakan kita loh. Mm-mm. Ya kalau misalnya ketemu sama temen atau perhitungan atau apa gimana itu terserah juga. Ya kita kalau niat mau traktir temen, ya ini konteksnya temen, ya udah traktir aja, nggak usah yang kayak dia lebih kaya dari kita. Justru kan bagus gitu loh. Kayak kadang mereka yang lebih kaya dari kita tuh berpikir kayak nggak enak, makanya ada bahasa yaudah deh next gua yang traktir ya gitu kan. Sekali ini nggak apa-apa deh lo bayar besok, karena mereka merasa lebih kaya dari kita tuh merasa kayak tersudutkan dan terhina gitu loh. Masa gue Terhina nggak tuh? Gue juga kadang ngerasain itu. Kalau gue ditraktir orangnya maksa gitu kan, balikin duit gue, ya udah besoknya gantian ya, gue bilang. Kayak direndahkan gitu, iya. Kan kadang-kadang jiwa mentraktir ini nggak peduli kan dia sama orang yang kaya atau orang lebih kurang kaya gitu. Kayak Tapi direndahkan gitu katanya. dia merasa direndahkan. Ya karena keluarga tetap keluarga. Kalau orang lain biar sebaik apapun bisa bandingin dengan keluarga. Kalau berantem tipis-tipis itu biasa, walaupun Biasa dong. kali sini ya kayak direndahkan. Kan ibaratnya keluarga kan itu kayak air loh, nggak akan putus. Kalau tali bisa putus, ya kan? Tapi Iya. kalau air dipotong sama apapun ya tetap air, nggak akan terputuskan. Itu keluarga. Satu keluarga kan nggak semua baik, hanya saja harus tetap baik ke mereka atau bersikap wajar aja. Iya. Sedangkan niat kita ingin berbagi rezeki katanya, seperti air dicincang, nggak akan putus. Iya, begitu itu istilahnya. Nggak ada mantan keluarga. Nggak ada. Ini nggak ada yang mau naik nih beneran. Ya, ini udah di ujung-ujung nih. Emang endnya jam berapa? Jam 1 nih. Setengah ini 1. Oh, setengah 1. Kemarin kenapa Bang Dik siang banget mulainya ya? Karena ya Bang Herdi tadi itu kerja gitu. Emang Ya, ada pekerjaan? Enggak, maksudnya ada kerja sampingan yang dituntut untuk dari pagi gitu kan. Oh, Nah seharusnya tuh ini bisa aja dia live siang gitu kan, kayak kemarin. Cuman gue bilang kalau misalnya emang capek, gak usah dipaksain gitu loh. Maksudnya kalau menyita waktu gitu kan apa gimana, lo ini aja santai aja, gue bilang gitu. Oh semalam di room siapa? Aku di roomnya Bang Eza. Sebentar doang sih, nggak nyampe sejam. itu sampai jam 1:30 aku lihat. Iya, tapi kan guanya udah apa namanya? Udah mau pamit gitu. Tapi nggak lama kok itu. Eza yang sharing-sharing itu ya, Bang Eza itu. Iya, Bang Eza kan Yang dia pernah naik kameranya sini. belum. Iya, kan naik pas ada lu kan. Oh iya bener. Utamakan dunia nyata, media sosialnya hiburan yang membangun. Nah itu, kita jangan terkesan kayak hidup kita bertaruh di sosial media gitu loh. Karena sosial media ini kan
nggak apa ya, nggak bisa diharapin lah. Kadang ada, kadang nggak gitu loh. Iya. Dan nggak awet juga kan, ada bosan-bosannya. Atau enggak tiba-tiba ntar kita sepi atau kita internet mati gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi tetap real life kita tuh harus kita benahin gitu loh. Makanya tuh berjalan kadang terus. aku tuh kadang kalau nggak ngomal, kalau nggak mampir ke orang itu bukan berarti aku ini, tapi setelah live kayak gini nih, aku tuh berusaha untuk kayak ngurusin segala macam di real gitu loh. Jadi kayak kadang orang bilang, Bang Nik nggak pernah mampir, Bang Nik nggak pernah lama ngomal di aku, Bang Nik, ya itu tenaga gue udah habis banget, gila gitu. Maksudnya tuh kayak Sri Kandi keren. apalagi disuruh on cam kan, misal gue lagi mampir ke rumah orang gitu, ayo on cam dong, padahal gue udah tiduran gitu kan, udah ada sisa-sisa tenaga gitu loh, kayak mau masuk ke room temen itu udah dalam keadaan udah ngantuk, capek gitu kan. Hidupku kebanyakan di luar temen-temen gitu. Ini misalnya habis live nih, aku langsung keluar, entah ke tempat usaha atau entah meeting, entah apa gitu kan. Lah, jadi gimana aku mesti parkun atau dan segala macem gitu kan? Karena Nggak sempet lagi dong. nggak sempet Udah lagi. ngurusin real life. Iya, jadi nanti nyampe rumah nih udah lemes gitu. Nanti aku masuk ke room siapa? Ya itu juga paling kayak bentar doang gitu kan. Ya tapi teman-teman sih udah paham gitu kan. Jadi nggak semuanya itu kalau aku ngarepin di live nih gitu kan. Lah aku aja gift nggak seberapa kalau kalian pikir-pikir gitu loh. Kalau Iyalah. emang kalau aku mengharapkan ini biaya hidupku gitu kan. Lah ini aja aku nggak dapat seberapa gitu kan. Jadi gimana mau hidup? Nggak cukup Berarti kan dong. nggak cukup lah. Gimana aku mau bayar segala sesuatu kan? Pergi ke room-room yang nyaman jabang kita. Aku semuanya teman-teman yang ada di sini aku nyaman di roomnya, jujur aja Brandon. Aku nggak ada room yang nggak bikin aku nggak nyaman. Cuman ada cumannya nih gitu loh. Kalau udah ngebahas sesuatu hal pribadi atau ngebahas orang gitu kan, atau ngebahas politik, sara dan segala macam, aku kabur gitu. Iya dong, harus dihindari yang kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak nyaman gitu loh. Apalagi mereka, tapi sekarang sih mereka sudah paham sih dengan sosok aku gitu kan. Kalau aku udah muncul, mereka langsung nggak enak gitu loh. Langsung berubah topik. Ada Bang Nik, ganti topik yuk. Tadi kalian gibah ya, aku bilang. Anti gibah katanya tuh. Iya, anti gibah Bang nih. Iyalah, apapun itu, gibah negara, nggak mau juga aku. Nggak nyaman kalau bahas gituin. Iya, makanya aku nggak nyaman. Kita aja belum bener loh. Aku selalu berpikir kayak gitu. Kalau udah ngomongin orang tuh, aku selalu berkaca diri lah. Aku aja belum bener loh gitu. Boronan duda, ngeri kali. Jadi aku langsung kabur. Tapi aku lihat sih teman-teman yang di bawah ya, kalau ada yang live, nggak ada sih yang live-nya aneh-aneh. Kak Suci juga live-nya ngobrol, santai, nyanyi gitu kan, nyalain musik gitu. Santai-santai semua, nggak ada yang aneh-aneh, nyaman semua. Cuma memang waktu aku aja yang nggak sempet berlama-lama di room kalian gitu. Apalagi banyak Lagi drama banyak langsung menghindar. Iyalah, capek gitu-gitu, males. Tahu nggak, ada di rumahku. Makasih. Boleh curhat nggak? Tapi di bawah aja boleh dong. Tahu nggak? Aku tuh ada juga masuk ke rumah orang. Terus disapa gini, welcome Bang Nik gitu. Teman-teman kenalin, itu Bang Nik live-nya itu ngomong tentang kehidupan. Terus dia juga artis juga. Komalnya langsung julid sama aku loh. Artis apa katanya gitu. Terus Kok kayak aku? Iya, terus tiba-tiba aku kan nggak pernah ngomong gitu ya, ngomong kan host gitu kan. Terus aku diamin aja nih, aku liatin gitu kan. Coba aku lihat dulu orangnya gitu. Nggak terkenal gini-gini, paling juga host nyari koin katanya. Aku digituin loh. Iya. Aku Lu mau nggak naik pernah gak? loh gitu. Mau dilempar koin, sini naik katanya. Aku digituin. Gila ya. Halo, ayo gabung gini-gini. Ya ampun. Terus aku cuma bilang gini, Assalamualaikum, aku bilang. Waalaikumsalam gitu. Salam kenal ya, komal-komal. Ya salam kenal Bang gitu. Namanya siapa? Aku bilang gini-gini. Kan Nik lahir di mana? Ada kerjaan Kak Rahayu? Ada kerjaan. Rata-rata cowok menghilang tanpa pesan itu karena apa? Coba menurut Ninoy, karena Dia apa? lagi dekat. Katanya aku lagi dekat sama cowok. Entah kenapa tiba-tiba dia menghilang tanpa pesan. Ya intinya dia nggak tertarik sama kita gitu. Kitanya kurang menarik. Ya nggak sih? Kalau dia suka kan dia akan ini dong, akan merespon dong. Karena boring.
Ya aku senyum aja, Kak Suci. Jadi makanya aku cuma bilang assalamualaikum, salam kenal ya Komal. Aku nggak menanggapi topik yang tadi gitu loh, topik yang mereka ucapkan. Yang senang itu bercanda-bercanda di room tanpa membuli orang lain. Iya, bercanda boleh dong. Dulu effortnya tunggu banget apa nih? Tunggu banget ke gua gitu loh. Tunggu tuh apa? Sampai apapun yang nggak aku minta dia kasih. Siapa nama kamu ya? Kamu pernah naik kan ya? Aku Oh, lupa, berarti Putri. bosan dong dia. Kalau udah pernah begitu berarti bosan dong dia. Ada orang lain. Putri. Cowok yang menghilang tanpa pesan tidak gentle bisa dibilang pengecut. Iya. Putri katanya. Kasih nama tuh yang berkah-berkah aja apa? Ntar dikejar sama duda kakek-kakek, lu nggak mau Itu terima. Putri namanya, Putri katanya. Tapi lu ini nanti nolak. Turunan duda. Dikejar sama duda yang ini yang tua, yang jelek, nanti lu malah protes. Tapi nama lu buronan duda. Karena mereka bilang, aku ngejar kamu nih, aku nggak suka aja nama ini. Jadi gini Putri, ketika pertama kalau orang itu, ini kita konteksnya jangan cowok, ini aku ngomongin konteks untuk semua, cewek pun juga ngelakuin itu, gitu loh. Ya kan, kalau menurut sepengalaman aku ya, nggak tahu misalnya teman-teman setuju atau nggak. Aku selalu berkomentar nggak mau di POV cewek atau POV cowok. Aku selalu di POV dua-duanya. Jadi aku nggak mau di sini tuh disudutkan cowok melulu atau cewek melulu. Intinya itu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada orang yang datang ke kita, effort ke kita segala macam gini, karena energinya dia tuh lagi sama kita, gitu loh. Kita nggak nanggepin dia nih, gitu loh. Dia effortnya tinggi sampai TF ortuku, tapi kenapa tiba menghilang padahal dia online. Terus effortnya tinggi nih ke kita, ya kan? Kitanya belum. Awalnya. Kitanya belum. Nah, karena dia lagi di fase dia suka sama kita. Nah, kitanya mungkin belum nih, gitu loh. Nah, ketika si cowok itu dia akan cooling down. Dia menjauh bukan berarti pengecut, bukan berarti nggak gentle, bukan. Dia cooling down dulu, melihat situasi. Gimana reaksi kamu? Gimana reaksi keluargamu? Gitu loh. Ketika fase kamu memang sudah mencintai dia, kamu yang komunikasi sama dia. Jangan ada nunggu-nunggu mentang-mentang cewek terus pengennya ditelepon, pengennya di chat duluan. Jangan berpikir kayak gitu. Iyalah, benar. Cowok itu bukan yang nggak gentle, dia cooling down membaca situasi, gitu loh. Atau enggak, ketika kamu gua butuh penjelasan, aku udah call tapi nggak respon, ya udah biarin, gitu, biarin. Kalau kamu udah ngerasa kamu mau komunikasi, tapi nggak ada, tapi ada juga loh kata-kata ketika kamu udah jatuh cinta sama dia, ternyata dia udah move on, kamu nggak membalas itu, kamu terlalu lama gitu loh merespon. Akhirnya dia udah move on, dia mendapatkan yang lain. Jadi tugas kita apa? Cooling down juga. Cooling down, kalaupun jodoh itu nggak bakalan kemana gitu. Kalau kamu ngelakuin hal yang sama, yang barbar, gue nggak mau naik, ya nggak apa-apa. Kalau naik mah naik aja. Justru kan kita di sini bukan menggiring opini juga, Putri. Jadi kalaupun dia masuk ya mungkin dia akan dapat ini ya, obrolan Kak Neni, Kak Waalaikumsalam, Nela. Bang Andi. Salam. Kak Nela from Singapore. Salam kenal. Mas nih lagi ada tamu tadi, siap. Bang Andi bisa on cam nggak? Kok mencet naik? Tahu nggak yang kita bahas apa gitu? Takutnya nggak tahu gitu kan? Sana pagi. Ya, yang naik harus on cam ya, Bang Andi ya. Pagi, udah siang di sini, Kak Naila. Ini from Singapore dia. Nah kan nggak tahu bahas apa. Jangan galau-galau Kak Ayu nanam kangkung. Ya memang gitu ya. Itu Kak Putri. Jadi makanya walaupun nanti udah di fase kamu nggak direspon sama dia, tinggal ada dua kemungkinan. Satu, dia punya option lain. Kedua, dia tipe yang avoidant attachment. Coba dijelasin dong, itu dia mungkin nggak paham. Coba diingat-ingat dulu, cowoknya nggak akan pergi begitu saja tanpa alasan jelas. Mudah, yang penting jangan pakai hati, nggak usah terlalu dalam. Ya itu juga benar, karena selagi namanya konteks pacaran, kita jangan
terlalu baper mikirin gitu loh. Kan belum jadi pasangan soalnya. Kalau naik dia suka nge-give aku, gak mau kalau dia diem tapi kasih effort begitu. Kan cuma nge-give doang. Dibiarin aja. Intinya kalau jodoh tuh nggak bakal kemana. Iya. Boleh gabung katanya. Kalau kamu udah mencoba untuk komunikasi, ya sudah. Kamu sudah stop. Jangan ngejar lagi. Takutnya semakin kamu kejar lagi dia semakin ilfeel gitu loh. Iya, setuju gitu. Benar Kak Putri. Ketika dia punya Diamin masalah atau aja dia dulu. merasa terlalu nempel, dia akan menghilang. Iya. Jadi kitanya juga jangan jadi orang yang lenje atau update status tentang dia, gimana. Kasih Kak Naila. Suka. Oke, insya Allah aku bisa. Makasih Kak Naila. Aku aja 3 tahun lost contact, begitu via call aku lagi langsung diratukan. Nah itu bahasa apa nih? Oke. Jadi makanya kalau kamu menyikapi diamnya dia dengan elegan, insya Allah kamu akan diratukan. Makasih Kak Putri sudah mengisi WL aku. Kak Neni, makasih Kak Neni. Itu ada yang mau sharing tuh. Boleh bisa on cam nggak Bang Andi? Siapa yang mau sharing? Tuh Bang Andi tadi tuh. Kalau bisa on cam, bisa nggak tapping dulu? Takutnya nggak bisa on cam, soalnya harus on cam. Mau nanya cowok Iya. suka cewek cuek kan? Nah itu juga suatu pertanyaan. Itu berlaku untuk cewek ke cowok, cowok ke cewek juga. Nah ini ya kita harus sepakat ya teman-teman ya. Di sini tidak ada korelasi cowok lebih unggul, cewek lebih unggul, cewek lebih pakai hati, cowok lebih pakai logika. Kita kesampingkan itu. Iya. Cowok juga ada juga yang pakai hati. Nggak semua cowok selalu pakai logika. Kalau kita udah sepakat ngomong di situ, kita ngebahas apapun enak gitu. Itu intinya. Betul. Nah Jadi makanya kesampingan ini, dulu. Iya kesampingan dulu ini. Yang bedain kita tuh apa? Kelamin sama rahim doang. Cewek punya rahim, cowok enggak. Kasih Kak Neni. Cewek kelaminnya gimana, cowok gimana? Itu cuma yang bedain, cuma itu, selebihnya sama. Ini yang ngomong bukan aku doang, Bunda Korla juga ngomong loh. Gua udah nenek-nenek aja udah kerja, kalian ngapain rebahan katanya. Gila kalian katanya. Kerja kalian katanya. Bunda Bodoh Korla aja kalian ngomong ini. gitu. Mau ngegojek kek katanya. Kalian mau gendut kek, mau apa, ngegojek sono katanya. Iya. Dengar tuh kalau Bunda Korla ngomong, mau nanya, cowok suka cewek cuek kan? Nah, itu kembali ke fase masing-masing Kak Naila, gitu loh. Kita nggak bisa ngomong. Karena ini tadi pasangnya si Bang Kris tadi yang barusan lewat tadi. Berarti biarkan dia diam dulu ya. Iya biarkan. Tadi kan kamu udah berusaha untuk komunikasikan, tapi dia diam kan. suka Dia katanya. diamin aja dulu. Jangan dipepet. Takutnya dia makin ilfeel kayak Yeji tadi bilang. Bener. Ini kenapa sih cewek gitu kan, annoying banget gitu kan. Soalnya aku cuek, cowokku kata dia lagi suka yang cuek dari yang lebay, makanya bertahan, aku pun suka. Ya udah berarti fasenya lagi sama gitu. Yang penting intinya jangan Junis welcome. kalau laki-laki dikejar makin menjauh dia. Bang R kemana host? Dia lagi ini mencari sebongkah berlian. Iya Bang Heri ada kerjaan kan ini. Kasih kan Nini. Ya gitu ya teman-teman ya. Kalau udah sepakat ya. Asik banget pembahasannya Kak. Bang Andi tadi mau naik tapi bisa on cam nggak? Iya, on cam ya Bang Andi ya. Kasih satu lagi tuh WL-nya. Agak-agak ini ya. Ya bener ya, jangan mengejar dulu. Aku suka kejar. Tobat. Kanai. Orang Slow, yang Kanai. dikejar Slow. rata-rata, aku kan ada kan orang yang bilang kayak gini ya. Gue sih sukanya dikejar ya katanya. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi ketika dikejar sama orang versinya berbeda nih, kalian ilfeel juga gitu. Buronan duda. Wah, kok ada stiker begituan ya? Gitu. Jadi kita jangan bilang diri kita ini, aku tipe pengejar, aku tipe dikejar. Nanti ternyata Tuhan kasih orang yang benar-benar ngejar kalian tuh membabi buta. Kalian ternyata ilfeel ya kan? Jadi jangan Iya, deskripsiin melainkan diri. aku suka dia dulu tuh katanya. Kalau tidak memang ilfeel. Iya. Karena yang fasenya duluan sudah karena sama. ya. Kalau frekuensinya sudah sama,
berarti memang ada kecocokan di situ, dijalanin aja gitu. Betul kan, Nay? Jangan gila-gila dikejar deh. Kalian siapa? Queen Elizabeth? Kan enggak. Mama Gigi gitu kan. Kalian tetap harus sadar diri dulu. Kok gue setiap nongkrong gue selalu bilang ke teman-teman, gue tipenya dikejar ya guys ya gitu kan. Aku sih nggak suka ngejar cowok gitu. Aku males. Aku ini gitu kan. Kalau gue ada di tongkrongan kalian, siapa lu gitu kan. Yang mau ngejar lu sadar lu ngaca, gue bilang gitu. Aduh. 3 tahun lost kontak, aku pikir hubungan selesai, ternyata bucinnya di luar biasa katanya. Tuh. Aku boleh izin follow aja Kak Andi, follow aja. Ada Karena- teman gue, cewek dikejar ya kan. Dia tipikal pengejar. Terus tiba-tiba tipikal dikejar. Tiba-tiba dapat cowok ngejar dia nih. Tapi ngejarnya setiap menit ditelepon terus, ya kan. Terus lama-lama jengah. Terus gue langsung, lah kan lu sukanya dikejar. Dia udah posesif ngejar lu dia nggak selingkuh, ya kan, dia kaya. Terus apalagi kurangnya dia? Kan lu sukanya dikejar, gue bilang. Gue nggak nyaman lama-lama katanya. Lah makanya gue bilang, setiap nongkrong, setiap ketemu orang selalu ngasih tahu kayak gitu. Biasa aja, jadi orang tuh biasa aja. Ya kalau ada yang Siap suka, kali ini. alhamdulillah gitu loh. Boleh kali ini, thank you. Betul, Agnes Monica, apa lu mau terus dikejar? Mas Heri ada mampir tadi, Mas Nick ada. Dia tadi ada mampir sini. Absen. Terus disuruh kita ribut dulu katanya. Ayo ribut dulu katanya. Suruh ribut dulu sama Bang Herli tadi. Terus dia kembali lagi bekerja untuk mencari rezeki, Untuk nikahi kalian untuk semua. menikahin kalian semua. Gue bilang, kalian ketemu sama Bang Herdi langsung ini malu-malu. HP ku ngebab, tolong tapping dulu Kak Ninoy. Kakak ini ikut agensi kah? Iya, akunku ikut agensi. Tapi secara pergaulan akunya nggak terlalu bergaul. Jadi aku tuh ikut karena ini aja sih, biar dapat bonus aja gitu. Sama Emang kalau iya? tiba-tiba akun ke band, jadi ada yang ngebantuin Dibantuin gitu. Iya, Emang dibantuin semua? Enggak. dibantuin sih. Aku dibantuin. Aku enggak. Berarti memang itu cuma kata-kata doang. Kalau aku dibuktiin sih. Cuma butuh doang loh dia. Ini ada event nih, ikut enggak? Paling terbaik kita dikejar, kita juga harus mengejar biar balance lah itu. Tapi dengan kalau frekuensinya sama, itu biasanya akan kejar mengejarnya tuh gini ya. Misalnya kalian mau nanya nih, sayang kamu udah makan, kamu mau chat kayak gitu. Nah si cowok kamu itu pasti akan bilang, baru aku mau nanya hal yang sama. Itu baru balance, sama-sama ngejar. Iya. Kan sering komunikasi gitu kan, tiba-tiba kita nelpon, kamu udah nelpon aja, baru aku mau nelpon kamu juga. Nah itu frekuensinya udah sama. Cie. Sama pengen dikejar dan sama dikejar gitu loh. Makanya ada rasa-rasa seperti itu. Yes, sering aku begitu, asik. Ya iya, berarti lagi enak tuh. Jadi kalau lagi berdua, hidup tuh suasananya. Waalaikumsalam Kak Ima. Waalaikumsalam. Selaras ya katanya, iya. Sama-sama Tapi kali ini. kalau dia tidak mengejar atau apa, bukan berarti nggak cocok juga ya teman-teman ya. Itu si cowok ini kan kadang berpikirnya tuh 10 kali ke depan. Si cewek itu mikir cuma 2 kali ke depan. Ada yang begitu. Cowok pun juga ada yang sebaliknya. Karena Iya. si cewek ini kan mikirin kebahagiaan, yang penting yang sekarang. Kalau dia nggak suka ya udah gitu. Sedangkan si cowok itu pengen ngebahagiain kalian, ngerasa kurang terus nih. Ada yang begitu. Aduh, gua belum ada duit. Jadi ketika nongkrong sama kita lagi pacaran, pikirannya dia tuh kemana gitu. Tapi pikirannya tuh ke kalian sebenarnya. Gimana gua ngebahagiain dia ya? Duit gua cuma segini gitu gini. Pikiran begitu. Sedangkan si cewek simpel aja. Ya udah dia nggak usah mikirin. Kita mesra-mesraan aja dulu gitu. Kan pengennya cewek gitu kan. Sender-sender, pegangan tangan, mesra-mesraan. Sedangkan cowok Wil-wil. ribet banget mikir. Iya. Iya. Ribet gitu. Main-mainin tete. Salah. Kandi, aku memang sering di gambar-gambar truk-truk tuh loh. Banyak gambarku di situ. Ini ada yang mau naik gak nih? Sedikit waktu nih. Ada yang mau naik nggak? Iya, kasihan Kak Nino yang mau konser abis ini. Enggak. Aku nggak ada hari ini. Aku libur dulu. Nggak hari ada. ini. Itu ya teman-teman ya.
tiba-tiba termenung semua. HP ini HP, nggak mainin yang lain. Ya mainin ya HP maksudnya ya. Unyel. Ayo Kak Andi, bisa on cam Jadi nggak? cowok diem bukan berarti dia kayak ini gitu kan. Bang Andi bisa on cam nggak? Kalau bisa on cam naik aja. Coba Aku geli, aku nggak tahu gimana mau jadi romantis, mujur, Chris juga mau. Iya, juga sama. Tadi yang juga Chris sama. tadi loh, itu pasangannya ini. Oh. Mereka tuh kayak bertemu di TikTok begitu kan, percintaan Izin pamit mereka. dulu, makasih Kak Nini. Host kakak kayak pernah main film ya. Iya, Kak Nino itu main beranak dalam lumpur. Mas Dik, Mas Ino izin pamit ya Kak. Kan ini thank Tapi you Bang ya. Nik kayak Masih gitu banyak. mikir panjang ke depan nggak? Nah, pertanyaan yang bagus dan agak sedikit menjebak. Alhamdulillahnya, tadi aku bilang kan, ketika kita berpasangan itu kita dapat frekuensi yang sama ya. Alhamdulillahnya tuh aku selalu dapat cewek yang berpikirnya tuh selalu dua arah gitu loh. Jadi dia mikirin hubungan sama mikirin bisnisnya aku gitu loh. Padahal aku nggak nuntut untuk mikirin aku gitu loh. Tapi dia berpikir, misalnya kita ngopi gitu kan. Ya udah kita ngopi yuk. Terus ngopi. Aku udah mau mesa-mesaan nih. Kita ngomong ini aja. Jangan sentuh-sentuh deh. Gini. Kita ngobrol. Ada masanya cewek itu ternyata tuh geli gitu loh. Kita manja-manjain gitu kan. Aduh, jangan pegang-pegang dulu katanya gitu. Kenapa sih gue bilang gitu? Ya enggak, aku lagi pengen ini nih ngebahas kerjaan kamu katanya. Ternyata dia mikirin banget gitu loh. Kamu kan lagi kerjaannya tuh lagi kacau katanya gitu. Kamu kan lagi begini, lagi begitu katanya. Yaudah kita ngebahas ini aja gitu loh. Jadi yang pada akhirnya aku selalu dapat cewek yang seperti itu gitu. Makanya aku nggak pernah dapat cewek yang manja gitu. Manja tuh dalam artian yang ngelendot gitu kan. Malah ngelendot sejam nih. Apaan sih keringetan ngelendot katanya. Maksudnya ngelengket katanya. Iya, Black Cross nih bener. Tergantung situasi dong dan keadaan juga. Iya. Momennya kayak gimana. Tapi gue selalu dapat fun fact-nya, gue selalu nggak pernah dapat yang romantis gue. Fun fact-nya, gue selalu dapat yang kayak kalau nggak independent woman, kalau nggak yang bener-bener mensupport gue dalam artian tuh, lu ngerjain apa sekarang gitu loh. Dia membantu untuk memikirkan itu gitu. Bantu Padahal gue mikirin. nggak minta. Dia nggak mau, gue nggak minta gitu loh. Ngapain sih? Kadang gue challenge ya. Ngapain sih lu mikirin gue? Ya nggak apa-apa, gue nggak nyaman gitu loh. Gue nggak nyaman kalau laki gue nih lagi keadaan runyam tapi sok-sok romantis sama gue katanya. Mendingan gue kelarin dulu nih kerunyaman lo ini, bisnis lo ini. Baru ntar kita mau kita staycation kek katanya. Mau kita jalan kemana kek, kita enak gitu loh. Masa laki gue dalam keadaan pas-pasan gue pengen romantisan katanya gitu. Oh ya udah yuk kita ngebahas bisnis, kita meeting, jangan sentuh gue gitu. Iya Kak Don't Suci touch bener. me. Kita meeting, Karena dia karena peka. peka. Iya, benar. Nah sejatinya kalau mau dibahas cewek kan memang harus pakai hati itu tadi. Jadi romantisnya dia itu meeting gitu kan. Baru kamu nggak romantis bang, karena kamu nggak romantis bang. Cewek romantis juga biar pas. Iya, karena tadi frekuensi tadi itu yang aku bilang, kita akan dipertemukan sama orang yang bener-bener sesuai sama fase yang kita lagi alamin. Misalnya fase, bukannya berarti aku nggak pernah romantis ya. Hai Gesya, bukan berarti aku nggak pernah romantis. Tapi ketika aku lagi romantis nih, pasti datang juga cewek yang sesuai frekuensinya sama aku. Gitu loh. Jadi jangan bilang diri ini gua nggak romantis, nggak juga gitu loh. Cuma kan aku tadi bilang karena memang fasenya lagi nggak dimanja gitu loh. Aku lagi nggak pengen bermanja-manjaan. Berarti yang Allah kirim ya cewek-cewek yang nggak manja gitu. Cewek-cewek yang bener-bener pola pikirnya sama kayak aku gitu loh. Akhirnya jadi nyambung, jadi pacaran ya kan. Begitar teman-teman. Jadi yang ada juga yang gini ya, misalnya hobi cowoknya main bola, hobi ceweknya anak rumahan, atau hobi ceweknya ke salon. Itu bukan berarti nggak cocok juga teman-teman. Pasti ada kecocokan di dalam itu. Jadi kan frekuensi itu bukan berarti hobinya harus sama, nggak juga.
pasti di sisi lain ada kecocokan, entah itu visi misi hidup gitu loh. Lu cewek rumahan, gue cowok bekerja gitu. Tapi ternyata visi misinya itu sama nih. Umi gitu. Diana, hi welcome. Malah dibilang cewek galak, cewek barbar. Assalamualaikum. Rata-rata kan cewek memang Waalaikumsalam. kebanyakan cowok juga ya. Ada yang tipikal yang banyak ngomong gitu loh. Bukan berisik sih, barbar itu lebih kayak banyak ngomong aja. Waalaikumsalam. Saling dalam hal apapun. Jadi kalau banyak ngobrol, kadang-kadang orang menyimpulkan lu barbar ya, lu berisik ya gitu kan. Padahal kalau diresapi lagi, mungkin berisiknya dia itu buat memacu semangat lo gitu loh. Kadang kita sebagai cowok juga kadang nilai cewek, ini ceweknya berisik, ini ceweknya barbar. Kita resapi dulu, ini dia berisik itu karena apa. Kalau itu berisiknya karena memacu semangat kita, ya kenapa enggak? Biarin aja gitu. Padahal bukan kayak gitu ya kan. Iya benar. Maksudnya jangan menilai itu ceweknya berisik. Ternyata dia pacaran sama cowok lain malah dia lebih diem. Gimana? Sama lu dia berisik, sama lu dia barbar. Ternyata dia pacaran sama yang lain. Sampai teman-teman yang bilang, lu bilang mantan lu kemarin berisik, cerewet, bawel, barbar. Lah sekarang dia pacaran sama Ono. Kata dia kalem tuh anaknya katanya. Lah gimana coba? Berarti ada yang salah di diri kitanya, bukan di diri ceweknya. Mungkin di saat itu ceweknya ngelihat cowoknya terlalu melempem kali, terlalu flat kali, terlalu diem kali, nggak mau maju dicerewetin ya. Iya dicerewetin gitu. Kenapa harus cari yang setara biar berisiknya kita nggak dibilang barbar? Nah itu karena setiap orang menyikapi hal romantis itu berbeda-beda. Nah Iya, betul. nggak harus ngelendot romantis gitu kan. Kayak Jangan kita tangan nih, romantis. misal aku single, kasih bunga romantis gitu, enggak lah. aku main ke restoran. Di semua restoran itu orang berpasang-pasangan. Aku sendirian nih. Terus tiba-tiba temanku datang, Ninoy datang gitu. Ngapain sih Bang Nick sendirian? Lu bawa pacar dong tuh, lu lihat tuh orang-orang kesini pada bawa pacar semua. Aku gampang ngasih tau emang dijamin yang pada berduaan di situ tuh pada romantis, pada bahagia hidupnya. Belum tentu. Lebih bahagia gue kali yang lagi sendiri kayak gini. Iya, ternyata mereka lagi berduaan ngebahas hal perceraian, ternyata lagi berantem, Hutang. ngebahas hutang. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Gimana ya ketika kalian ngelihat orang ini berduaan, aduh enak ya dia berduaan ya, gue sendiri gitu kan, enak ya dia pacaran, dia punya. Coba kalian dengerin gitu obrolan mereka. Ternyata mereka nggak sebahagia itu gitu loh. Jadi jangan kalian berpikir kayak semua orang yang berpasangan yang sefrekuensi itu selalu romantis. Siapa tahu mumet. Iya juga Kak, iya. Jadi kalau kalian digituin sama teman kalian, Mereka jomblo nggak katanya. makanya kalian tuh enak kalau berteman sama gue tuh selalu memandang hal itu positif gitu. Halo Bang Herdi, welcome back. Dicariin tuh Selamat sama kenal. istri-istrinya. Minta dikawinin katanya. Jadi kalian tinggal balikin ke teman kalian. Kalau tiba-tiba dibully misalnya, lu lama banget lu jomblo gitu kan, lama banget lu ini, emang dijamin yang pada pacaran bahagia, emang dijamin yang ini itu lebih bahagia dari gue gitu, emang dijamin dia bakalan jodoh, dia bakalan nikah, belum tentu gitu. Baru sampai mana, terus mau naik. Mau sharing Tapi juga, iya. tapi harus on cam ya. Mama, welcome Mama, Bu Negara. Mama Ya bener Aisyah. juga, ya emang bener. Gak ada jaminan teman-teman. Lebih bahagia sendiri ya Bang Nik. Ya tapi bukan berarti kita tuh selamanya sendiri, enggak gitu. Iya Tapi dong. ketika ada yang ngebully kita gitu loh, lu jomblo lu nggak sedih lu, Wait, jomblo lu udah lama-lama lu udah gak gini. Siapa sih yang mau jomblo? Kan gitu kan? Siapa sih yang mau jomblo gitu? Kan setiap orang tuh pengen lah ada pasangan, cuma memang belum dateng. Dia udah usaha, dia udah ikhtiar, ya sudah biarin. Ngadi-ngadi kebanyakan gersang we. Mau rungkat jam berapa Bang? Bentar lagi, 12:30. Kanino juga sibuk. Karita halo, iya jangan memaksakan. Yang penting kita udah ikhtiar. Tapi ingat, kita harus memperbaiki diri dulu. Itu yang paling penting teman-teman, memperbaiki diri dulu. Kalau kita pengen jodoh yang baik, ya berarti diri kita harus baik, gitu loh. Kalau Kan kita jodoh cerminan loh. cerminan,
apa yang Nick bahas nih? Keselnya pas lagi pengen sendiri malah pada nongol yang ngecasnya ugal-ugalan, ngejas kali. Kan ini pernah digituin nggak sama orang? Kayak lagi jalan sendiri, terus ngapain sih jalan sendiri gitu loh? Kayak nggak ada temen lu gitu kan? Iya. Lagi galau ya lu ya gitu kan? Karena aku tuh apa ya, kalau jauh dari keluarga gitu apa-apa suka sendiri, makan sendiri, nonton sendiri gitu, terus apa-apa sendiri kayak gitu. Jadi udah biasa aja sih yang kayak gitu-gitu. Nggak ada sih yang nyamperin, yang ngatain apa gitu, nggak. Karena biasa banget gitu kan. Tapi banyak juga orang makan, jalan ke mall, nonton gitu sendiri berasa aneh katanya. Ada nggak yang kayak gitu? Bang Sendiri, Eza. tinggu gitu. Pas mau Tapi nikmatin ada. masa single, udah pada ngejar gitu dan mau nyari pasangan pada hilang. Bang JH, itu sih Kita udah mereka- mau rungkat guys. Iya, bentar lagi tuh. Bentar lagi udah mau rungkat ya. Nungguin si goodie bag. Habis. Itu 30 detik lagi tuh. Galah kan Nenoy katanya. Gak apa. Iyalah, aku gak bingung-bingung Udah mau banget off ya. gitu. Iya, udah dari tadi. Apa kalau live lama-lama gini kan agak gimana ya? Gitu kan. Iya. Emang udah jam berapa sih tadi? Jam Makasih ya 10 tadi udah bantu tap ya teman-teman yang udah typing. Mohon maaf ya kalau ada salah kata gitu. Kan ininya pegel ya Bang Nick. Langsung. Iya, kan saya juga manusia biasa ya teman-teman ya. Rasa Ya, bisa itu pasti pegel muncul. dong. Kecuali aku bisa off cam ya. Bentar ya aku off cam dulu. aku kayang dulu katanya. Iya. Sakit Bentar pinggang. yang kalian kabur. Kan ini room bercerita. Iya. Masa aku sama-sama. tinggal. Lili, hai Lili. Oke, udah habis tuh goodie bag-nya. Mungkin kan ini mau nyampein sesuatu. Pesan dan kesan penutupnya Kak Ninoy katanya. Pesan terakhir. Apa penutupnya? Pakai tutup apa ditutupin? Kalau nyanyi emang lu siap? Enggak kan? Bye-bye semua Sekandi. Nggak apa sih, langsung satu lagu gitu nggak apa-apa. Oh, kalian mau dia nyanyi nggak? Sri Kandi Devisa. Iya ya Sekandi. Bye-bye. Boleh. Sukses ya buat ladang kangkungnya ya. 30 hektar kangkungnya, amin. Selamat siang Kak Madu. Kan bisa- Inilah. Oke, baik. Mau dong Kak Noy katanya. Dangdut. Tapi nyanyi yang kemarin bagus itu. Nyanyi yang Yang mana? pas yang lu berdiri kemarin. Oh yang bibirnya nempel di mic. Jangan atau sehat, sukses, kaya raya dan bahagia selalu ya. Amin. Itu yang Amin ya diharapkan Rabbal semua Alamin. orang. Doa sebaliknya ya buat teman-teman semua ya. Nah, kita lagi mau mendengarkan suara emas 24 karat dari Kak Ninoy. Udah naik sekarang 25. 25 ya guys. Iya. Terserah deh nyanyi apa bebas, yang penting bagus. Yang penting bibir tidak nempel di mic lagi. Ya yang penting head voice-nya keluar. Nggak bisa dong head voice. Nggak bisa. Agak Aku pengen pressure. nyanyi ini nih lagu Cinta. Oke teman-teman, thank you ya yang sudah support dengan tap screen, udah udah love orange, sudah absen, sudah share, udah repost juga. Pokoknya jangan bosan-bosan tiap hari ya mampir di roomnya Bang Nick sama Bang Herdi. Itu ada yang namanya broadcast, itu membahas masalah kehidupan. Itu ada tema maupun random kayak hari ini, bebas ya. Yang penting teman-teman tidak ada menyinggung siapapun, tidak ada berkata yang aneh-aneh. Yang penting semuanya positif ya. Dan jangan lupa di daerah Jabodetabek atau di tempat lain boleh gabung ke Seni Laku ya, karena di situ ada Coach Nick Harter yang akan membimbing teman-teman semuanya menjadi aktor atau aktris hebat di tanah air.
Gitu gak sih Bang Dik? Ya gitulah. Iya. Dari umur usia berapa sih itu? Yang Minimal 5 tahun ada belajar acting, public speaking gitu. Oke. Pokoknya Jadi jangan bisa. diragukan lagi ya. Coachnya mantap-mantap ya. Ada Bang Nik, ada Bang Bewok, ada siapa satunya Bang Nik? Fadika. Nah, ada Bang Fadika. Pokoknya ini orang-orang yang memang betul-betul berkompeten ya di bidangnya masing-masing. Pokoknya jangan sampai meragukan kehebatan mereka ya di dunia peraktingan. Dan jangan lupa nonton juga film apa masih tayang ya di bioskop ya. Udah turun. Udah turun. Pokoknya film terakhirnya Bang, bukan terakhir sih ya, yang baru-baru banget ini judulnya Basement. Jadi teman-teman boleh nih lihat aktingnya yang luar biasa dari Bang Dik di film Basement. Ini ya lagu terakhir buat hari ini, penutup Takdir Cinta. Ku tutup mataku dari semua pandanganku bila melihat matamu. Ku yakin ada cinta, ketulusan hati yang mengalir lembut, penguasa alam, tolonglah pegangi aku, biar ku tak jatuh pada sumur dosa yang terkutuk dan menyesatkan cintaku. Andaikan ku bisa lebih adil pada cinta kau dan dia, aku bukan nabi yang bisa sempurna. Ku tak luput dari dosa, biarlah ku hidup seperti ini. Takdir cinta harus begini, ada kau dan dia, bukan ku yang mahu. Oh Tuhan, tuntunlah hatiku. Thank you Bang Kak Beta. Love you too. Penguasa alam, tolonglah pegangi aku, biar ku tak jatuh pada sumur dosa yang terkutuk dan menyesatkan cintaku. Andaikan ku bisa lebih adil pada cinta kau dan dia, aku bukan nabi yang bisa sempurna. Ku tak luput dari dosa, biarlah ku hidup seperti ini. Takdir cinta harus begini, ada kau dan dia, bukan ku yang mahu. Oh Tuhan, tuntunlah hatiku. Oh, itu dia guys, takdir cinta. Makasih ya suara emasnya. 25 karat. Ada yang tanya tuh kok karaokean, katanya enggak, ini penutup Kak, closing. Bang Herdi lagi kerja. Iya, lagi kerja dia. Jadi tadi viewernya Bang Nick meminta closing dengan lagu katanya. Untung enggak ini lagi Kasih ya. Kak Nino, Kak Nik. Sama-sama, Makasih Kak Nini. semuanya ya. Sehat Siap. selalu ya teman-teman semuanya ya.
Semoga dipertemukan dengan orang yang baik, sehat Amin, selalu, amin, amin, amin. usahanya lancar, yang belum dapat Amin. kerja semoga dapat kerja. Amin. Itu semuanya ya teman-teman ya, yang baik-baik untuk kalian semua ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Aku pamit Besok ya. jam berapa? Bang Nik, besok jam berapa? Seperti biasa. Seperti biasa jam Iya. 9 ya. Paling cepat jam 8 ya kan. Ya kalau telat-telat ya mungkin jam 9-an. Itu karena telat itu mayoritas tuh karena pertama tiba-tiba ada panggilan alam ke toilet ya kan. Itu nggak bisa ditahan-tahan lagi tuh. Gue jam 8 Harus- udah siap gini kan. Set udah mencet. Aduh kebelet lagi. Kabur kan dulu nggak gue. lucu nanti kalau lagi mules kan, lagi Iya. sharing gitu. Iya, jadi gue Ya, teman-teman. gitu dulu. Besok jangan makasih lupa ya, semua ya. jam paling cepat jam 8, paling lambat jam 9 Bang Nik sama Herli akan datang lagi, akan kembali Siap. lagi di live Pokoknya di kalau podcast ini. Bang Heri masih kerja, kalau misalnya Bang Ninoy masih ada waktu, kabarin aja ya, nggak apa-apa ya. Insyaallah. Itu teman-teman ya. Makasih teman-teman semua ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman di bawah kalau mau nemenin aku kayak Ninoy. Yap. Yang penting tahan aja 2 jam duduk on cam. Kan mereka ini kadang nggak tahan ya gitu kan. Bawa bantal pantat Obrolan. jangan lupa ya. Kan 2 jam 3 jam lumayan. Iya, gitu. Nggak, bukan berarti kayak Kak Ninoy yang nemenin terus gitu kan. Enggak. Betul, Kalau betul. teman-teman pada mau DM aja gitu. Siap. Gitu, teman-teman ya. Begitu. Oke, semua ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.